Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 3M, NIM 20044116672. Di sini saya akan membuat video tentang jaringan komputer, yaitu pengenalan jaringan komputer. Yang pertama saya jelaskan adalah apa itu definisi dan manfaat jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data atau informasi. Jaringan komputer memiliki tiga tujuan utama, yaitu pembagian sumber daya, sarana komunikasi, dan informasi. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, berbagi pemakaian peralatan dan sumber daya secara bersama-sama. Komunikasi, memudahkan proses komunikasi atau memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ketiga, mengurangi pengeluaran biaya. Kemudian 4, pemrosesan terpusat. Kemudian kelima, keamanan data. Selanjutnya yaitu model koneksi dalam jaringan. Secara umum ada 4 karakteristik koneksi internet, yaitu yang pertama, koneksi fisik. Koneksi fisik itu terbagi menjadi 2, yaitu point to point dan point to multi point. Kemudian koneksi logika. Koneksi logika itu contohnya seperti IP address, subnetting, dan beberapa bagian lainnya seperti node, subnet, dan segmen. Selanjutnya IP eksternal atau internal. IP eksternal adalah IP yang sah dipakai untuk berkomunikasi di jaringan internet sedunia. Sementara IP internal hanya boleh dipakai di internet. Dan ada 3 segmen IP internal, yaitu 0xxxyz, kemudian 172.168.31yz, kemudian 192.168.0.255.z. Kemudian IP dinamik atau statik. Jika memakai IP dinamik, IP komputer Anda akan diberikan oleh ISP melalui DHCP. Sebaliknya, jika memakai IP statik, dia bersifat tetap dan Anda isikan saat mengkonfigurasi network. Selanjutnya yaitu model koneksi. Model koneksi itu terbagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer adalah sistem operasi jaringan. Model peer-to-peer memungkinkan seseorang user membagi sumber dayanya yang ada di komputernya, baik itu file data, printer, dan lain-lain. Sedangkan client server adalah sistem operasi jaringan yang memungkinkan jaringan untuk mensentralisasikan fungsi dan aplikasi kepada satu atau 2 didiktik file server. Sebuah file server menjadi jantung dari keseluruhan server dan juga memungkinkan untuk mengakses sumber daya dan menyediakan keamanan. Selanjutnya, area jaringan komputer. Area jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, WAN. LAN itu merupakan yang termasuk dalam kelompok jaringan. Ini adalah komputer yang terhubung dalam ruangan dalam satu gedung. Sedangkan MAN itu atau Metropolitan Area Network yang termasuk dalam kelompok MAN itu adalah jika komputer yang terhubung berada pada satu gedung lain tetapi masih dalam satu kota. Kemudian WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan pengembangan dari MAN, sehingga komputer yang terhubung berada pada gedung-gedung yang berbeda.
pada kota yang berbeda bahkan negara sekalipun. Selanjutnya komponen pembentuk jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak. Komponen perangkat keras itu terbagi menjadi 5, yaitu media transmisi, network, interface card atau NIC, kemudian konektor, hub, dan modem. Sedangkan komponen perangkat lunak yaitu seperti sistem operasi jaringan dan aplikasi. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Topologi bus itu semua terminalnya terhubung dalam jalur komunikasi. Sedangkan topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Sedangkan topologi ring dia itu mirip dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berbeda di ujung saling dihubungkan sehingga menyerupai lingkaran. Kemudian topologi tree. Pada topologi ini hanya ditemui pada jaringan berskala besar karena penempatan terminal tidak menggunakan kinerja seluruh sistem. Kemudian media transmisi kabel. Dia itu terbagi menjadi 3, yaitu gelombang mikro, sistem satelit, dan sistem inframerah. Gelombang makro itu merupakan gelombang radio frekuensi tinggi yang dipancarkan dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Kemudian sistem satelit, dia itu kayak gelombang mikro tidak boleh terhalang, sedangkan struktur bumi atau bangunan seperti gunung atau gedung menghalang, maka untuk jarak-jarak yang sangat jauh digunakanlah satelit. Kemudian kalau untuk sinar inframerah, dia itu teknologi ini biasanya dipakai untuk komunikasi skala kecil. Mungkin sekian dari saya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.